Kabar buruk untuk PNS setelah Jokowi setuju kebijakan baru Sri Mulyani. Virus corona meluluhlantakkan perekonomian Republik Indonesia. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Kementerian Keuangan mencari solusi agar ekonomi tak terjun bebas lagi karena pandemi COVID-19. Kabar buruknya untuk PNS, gaji 13 sudah diputuskan ditunda. Selain itu, tunjangan kinerja PNS juga tidak mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Kapan tunjangan kinerja PNS dibayarkan? Penyebaran virus COVID-19 di tanah air membawa banyak dampak di setiap aspek kehidupan manusia. Selain memakan korban jiwa, wabah COVID-19 juga menyerang sektor perekonomian di Indonesia. Perekonomian merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak negatif dari penyebaran COVID-19 ini. Bagaimana tidak, banyak perusahaan yang ditutup hingga menyebabkan banyak kasus PHK dan para kerja pun mengalami penurunan dalam upah. Menghadapi krisis ini, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. Salah satu langkah yang diambilnya adalah penundaan gaji ke-13 bagi para ASN. Dana tersebut dialihkan untuk penanganan COVID-19 agar segera usai. Ternyata tak hanya satu kebijakan yang diambil oleh sang menteri. Menteri yang menjabat sejak era Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat kebijakan lainnya lagi. Sri Mulyani memastikan para ASN atau PNS, TNI, dan Polri tidak akan mengalami kenaikan tunjangan kinerja tahun ini. Sebab pemerintah telah memangkas nilai belanja pegawai sebesar 3,4 triliun lantaran pandemi virus corona. Belanja pegawai turun 3,4 triliun karena tidak akan ada kenaikan tunjangan kinerja, ujar Sri Mulyani dalam konferensi video di Jakarta, Kamis, tanggal 30 April tahun 2020. Sebagai informasi, tahun lalu Sri Mulyani telah menaikkan tukin PNS sebesar 45% hingga 90%. Secara keseluruhan, alokasi belanja pegawai tahun ini turun menjadi 151,6 triliun dari yang sebelumnya 155 triliun pada APBN 2020 akibat adanya realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun demikian, belanja pemerintah secara kumulatif membengkak dari yang sebelumnya 2.540,4 triliun menjadi 2.613,81 triliun. Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat mencapai 1.851,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa 852,93 triliun. Anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai 255,11 triliun. Kemudian, pembiayaan anggaran membengkak 180,9% dari 307,2 triliun menjadi 862,93 triliun. Adapun selain belanja pegawai, Sri Mulyani juga melakukan penundaan serta realokasi beberapa belanja kementerian, lembaga, yang tak terkait penanggulangan COVID-19 juga ditunda. Belanja tersebut antara lain mencakup anggaran perjalanan dinas, biaya rapat, honorium, dan belanja non-operasional. Kemudian, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja modal untuk beberapa proyek juga dapat ditunda atau diperpanjang waktunya. Sebelumnya, Sri Mulyani juga meminta Pemda memangkas tunjangan kinerja PNS. Hal ini menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar 94 triliun. Sri Mulyani mengatakan hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat edaran bersama yang diterbitkan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penurunan transfer ke daerah tersebut sebagai bentuk penyesuaian, lantaran penerimaan negara yang mengalami tekanan di tengah pandemi virus corona. Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, pemangkasan anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
Sebab tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni.